Senang dan bahagia teman-teman, kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Kali ini teman-teman, satu inspirasi saya hadirkan untuk Anda seputar keberuntungan. Semua orang pasti ingin beruntung. Salah satunya mungkin Anda ingin beruntung di segala bidang. Dalam pekerjaan beruntung, dalam keuangan beruntung, undian pun beruntung, urusan rumah tangga beruntung. Intinya dalam hal apapun kita ingin mendapatkan keberuntungan. Tenang teman-teman, keberuntungan ternyata bisa kita ciptakan. Bagaimana caranya? Mari kita simak video ini. Terima kasih teman-teman atas dukungan Anda untuk channel ini, atas doa Anda, apresiasi Anda. Saya yakin dan percaya apa yang Anda tulis di kolom komentar bisa memberi inspirasi untuk banyak orang. Hari ini juga saya berdoa dan berharap mudah-mudahan aktivitas Anda di sepanjang hari ini berjalan dengan baik. Seperti yang sudah saya informasikan di awal teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman seputar keberuntungan. Ini adalah versi saya teman-teman, rangkuman dan kesimpulan yang saya ambil dari perjalanan hidup saya. Ini mungkin bisa menambah ya pengetahuan Anda atau informasi yang saat ini sudah Anda miliki seputar keberuntungan. Mungkin sedikit berbeda, tapi saya yakin ini akan menarik untuk Anda. Bagaimana teman-teman kita bisa menciptakan keberuntungan dalam kehidupan kita? Ada beberapa tips, ada beberapa langkah teman-teman yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus percaya akan kemampuan diri kita. Ya, sekali lagi, kita harus percaya akan kemampuan diri kita. Nah, poin ini adalah kita sebagai manusia ini adalah ciptaan teman-teman, ciptaan oleh Tuhan, yang mana kita diciptakan mempunyai sebuah kemampuan yang dahsyat, kemampuan yang luar biasa, dan kita harus mempercayai itu. Anda harus percaya terhadap kemampuan diri Anda, ya, bahwa Anda diciptakan itu dengan kemampuan yang dahsyat. Hanya saja mungkin saat ini Anda belum melihat atau belum menemukan potensi atau kemampuan dalam diri Anda, ya. Tetapi sesungguhnya teman-teman, kita itu diciptakan dengan kemampuan yang dahsyat. Nah, poin pertama sekali lagi, kita harus mempercayai kemampuan kita. Baik itu kata-kata kita, tindakan kita, pemikiran kita harus percaya, kita harus akui akan kemampuan kita. Nah, saya memiliki beberapa bukti nyata teman-teman dari bagaimana kita mempercayai kemampuan diri kita. Bukan hanya sekedar percaya diri teman-teman, tetapi lebih daripada itu, kita mengakui bahwa diri kita ini mempunyai sebuah kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan kata-kata yang kita ucapkan itu bisa menjadi nyata, terwujud dalam kehidupan kita. Nah, dari percaya akan kemampuan ini teman-teman, saya pernah membuat sebuah sugesti, atau boleh disebut ya dalam tanda kutip mantra menurut saya sendiri, mantra versi saya sendiri, rangkaian kata-kata yang saya susun sedemikian rupa, dan ternyata kata-kata itu manjur teman-teman. Anda mungkin masih ingat adanya kontroversi di sirkuit Mandalika tentang pawang hujan, ya, yang bisa menghentikan hujan. Saya tidak akan berbicara mengenai itu, tetapi ini masih ada hubungannya. Suatu hari kata-kata yang saya susun, ya, itu saya tujukan untuk bagaimana biar hujan itu berhenti. Dan singkat cerita teman-teman, ternyata saya mengalami banyak sekali keberuntungan. Dalam artian, apa yang saya ucapkan tadi dalam kata-kata atau dalam mantra tadi, itu terwujud. Hujan itu reda teman-teman, ya. Meskipun mungkin Anda berpikir, itu kebetulan. Bagi saya tidak masalah. Apakah itu kebetulan ataukah itu memang terjadi dari ucapan kata-kata saya? Yang saya inginkan adalah hujan berhenti. Nah, prosentase yang saya dapatkan dari saya mengucapkan mantra tadi itu ternyata lebih banyak terwujudnya teman-teman, ya. Meskipun ada beberapa kali yang memang hujan itu tidak berhenti, tetapi pikiran bawah sadar saya mengatakan sesuatu, kenapa hujan itu tidak berhenti, ya. Nah, itulah yang saya bilang bahwa kita harus percaya dengan kata-kata yang kita ucapkan, ya. Pengalaman ini nyata teman-teman.
pada saat hujan saya hendak pergi keluar, sebenarnya bisa kita pakai jas hujan, tetapi pada saat itu saya ingin hujan itu berhenti. Saya bilang ke teman-teman, sebentar sabar dulu. Tanpa mereka ketahui, saya coba baca kata-kata yang saya susun. Kemudian setelah saya baca, saya bilang ke teman-teman, tunggu aja 3 atau 5 menit, pasti hujannya reda. Tapi kita harus cepat-cepat, soalnya hujannya ini nanti redanya nggak lama, paling sekitar 10 menit. Habis itu hujan lagi. Singkat cerita benar teman-teman, meskipun tidak sama persis menitannya, tetapi hujan itu reda, dan kita pun kemudian buru-buru pergi. Ini bukan sekali 2 kali, tetapi sering teman-teman. Sekali lagi, ini hanya kepentingannya hanya untuk diri saya sendiri ya. Jadi bukan menghentikan hujan untuk orang lain, bukan ya. Kejadian lain lagi teman-teman dengan kata-kata positif lain. Mungkin di awal Anda mengikuti channel ini, Anda sudah pernah menemukan video saya tentang semuanya baik-baik saja. Itu juga saya susun teman-teman berdasarkan dari tadi, percaya akan kemampuan diri tadi. Saya percaya bahwa ketika saya sudah mengatakan semua akan baik-baik saja, pasti hasilnya baik-baik saja. Dan itu terbukti teman-teman, nyata. Bahkan itu sudah saya mulai sejak saya masih duduk di bangku sekolah. Saat saya ketiduran di rumah dan lupa mengerjakan PR, itu yang saya ucapkan, semua pasti baik-baik saja. Dan betul teman-teman, pada saat sampai di sekolah, ternyata guru yang mengajar PR itu, dia berhalangan hadir, sehingga kita hanya diberi catatan, dan PR itu akan dibahas minggu depan lagi. Ini sebuah kebetulan teman-teman, yang bagi saya adalah sebuah keberuntungan. Dan banyak hal lagi teman-teman yang saya dapatkan dari mempercayai akan kemampuan diri kita. Nanti di akhir video Anda akan tahu, akan ada rahasia besar nanti di akhir video ini. Kenapa dengan kita mempercayai kemampuan kita, kita bisa mendapatkan keberuntungan, kita bisa memperoleh banyak keberuntungan ya. Itu poin pertama, percaya akan kemampuan diri kita ya. Kemudian yang kedua teman-teman adalah percaya bahwa Tuhan itu selalu memberi kita yang terbaik ya. Tuhan selalu memberi kita yang terbaik. Artinya apa yang saat ini kita peroleh, yang saat ini Anda peroleh, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan. Mungkin Anda berpikir, waduh, saya ini sakit, kok dibilang ini yang terbaik yang Tuhan berikan? Masa iya Tuhan memberikan saya sakit? Sepintas memang demikian ya, seolah-olah itu bukan hal baik, sebab kita hanya melihat satu sisi, bukan melihat dari awal sampai akhir. Tuhan mempunyai sebuah maksud dan tujuan dari setiap hal yang kita peroleh, atau dari setiap hal yang diberikan kepada kita ya. Nah, agar kita selalu mendapatkan keberuntungan, mendapatkan hal-hal baik, kita harus percaya teman-teman bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Jadi apa yang kita dapatkan saat ini, syukuri, terima, dan anggap itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Artinya ketika Tuhan memberikan itu terbaik untuk kita, pasti hasilnya akan baik. Pasti hasilnya akan baik. Pada saat saya mengalami kondisi terpuruk teman-teman, saya sempat putus asa. Tetapi ketika saya menyadari bahwa oh inilah mungkin yang Tuhan berikan, yang terbaik untuk saya mungkin ini, pasti ada maksud. Dan setelah saya memahaminya teman-teman, ternyata apa yang Tuhan berikan itu tidak buruk. Ternyata saya menjadi lebih kuat, saya menjadi lebih menyadari akan keberadaan dan kebaikan Tuhan. Saya menjadi memahami arti dari kehidupan ini ya. Itu jadi kita harus mempercayai teman-teman bahwa yang kita peroleh saat ini itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini juga bisa mengundang datangnya keberuntungan-keberuntungan dalam hidup kita, yaitu percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin ya. Anda mungkin sudah sering mendengar ini, tetapi ini saya yakinkan kembali bahwa kita harus percaya bahwa di dunia ini, dalam hidup kita, segala sesuatu itu mungkin ya. Segala sesuatu itu mungkin teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin
Meskipun itu tidak masuk akal sekalipun. Orang bisa terbang misalnya. Mungkin nggak orang bisa terbang? Mungkin nggak ya orang bisa terbang? Jika kita logika, ya kita analisa, manusia nggak punya sayap. Ya, bagaimana manusia bisa terbang? Nggak punya baling-baling. Mungkin kita akan menjawab tidak, manusia tidak bisa terbang. Tetapi dalam video ini saya ingin katakan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin. Termasuk jika dibilang manusia bisa terbang, kita harus percaya bahwa mungkin saja terjadi. Meskipun tidak ada bukti atau belum ada bukti. Tetapi orang yang cenderung mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang terkadang percaya meskipun tidak melihat bukti. Ya, jadi dia tidak hanya percaya dengan logika saja, dengan pikirannya saja, dengan analisanya saja, tetapi mereka cenderung lebih percaya melalui hatinya. Itu. Jadi jika Anda sudah menanamkan sikap atau pandangan bahwa segala sesuatu itu mungkin, saya yakin Anda pasti akan mendapatkan banyak sekali keberuntungan-keberuntungan dalam hidup Anda. Entah itu keberuntungan-keberuntungan kecil ataupun keberuntungan-keberuntungan besar. Ya. Saya dulu tidak percaya teman-teman bahwa ada peluru yang bisa ditembakkan dari jarak jauh. Ternyata setelah dewasa baru saya tahu, jangankan dari jarak jauh, dari beda negara pun ternyata bisa. Dan Anda juga mungkin tahu akan hal itu. Ya. Yang awalnya saya pikir tidak mungkin, ternyata mungkin teman-teman. Foto bisa bergerak, itu rasanya nggak mungkin. Foto kok bisa bergerak, tapi sekarang menjadi mungkin teman-teman. Kita sudah melihatnya secara nyata, padahal tidak masuk akal. Ya, jika di logika tidak masuk akal, tetapi dengan kemajuan teknologi kita bisa membuat seolah-olah foto mungkin almarhum kakek kita itu bisa seolah-olah berbicara, bisa berkedip, bisa tersenyum. Ya. Nah, orang-orang yang mempercayai akan hal-hal yang tidak mungkin dipercayai sebagai sesuatu hal yang mungkin, itu cenderung akan lebih terbuka, ya, dan lebih berkesempatan untuk memperoleh keberuntungan. Ya. Kemudian yang poin berikutnya teman-teman, poin keempat, selain percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin, kita harus percaya yang namanya keajaiban. Jika tadi poin ketiga tadi lebih cenderung adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi oleh karena akal pemikiran manusia. Nah, poin yang keempat ini lebih dalam lagi, kita harus percaya yang namanya keajaiban. Ya, lebih dalam lagi. Bukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, tetapi yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan itu bisa terjadi. Itulah keajaiban. Dan kita harus percaya itu teman-teman. Orang-orang yang cenderung percaya akan keajaiban di dalam kehidupan ini, mereka cenderung lebih mudah mendapatkan keberuntungan. Hal-hal baik, hal-hal di luar dugaan, itu sering terjadi dalam hidupnya. Ya. Nah, keajaiban apa yang harus kita percayai? Bukan pada bentuk keajaibannya, teman-teman. Tidak. Tetapi yang harus kita percayai adalah keajaiban itu sendiri. Keajaiban ini adalah karya agung dari Tuhan yang kita tidak bisa prediksi dan bahkan kita tidak mampu menjangkaunya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Tuhan menciptakan itu? Matahari itu adalah sebuah keajaiban. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya terjadi. Ya, bahkan sistem kerjanya pun, bahan dasarnya pun secara persis kita tidak tahu, tetapi itu nyata terwujud dalam kehidupan kita. Itulah keajaiban, dan kita harus percaya adanya keajaiban dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian teman-teman, berikutnya adalah percaya akan kehendak Tuhan. Kita harus percaya akan kehendak Tuhan, teman-teman. Artinya begini, artinya Tuhan itu mempunyai satu kehendak yang tentunya ini sesuai dengan rencana Tuhan. Orang-orang yang menolak atau tidak bisa menerima akan kehendak Tuhan, ini cenderung kemudian
terkadang mengeluh, kemudian kecewa dalam hidupnya. Orang-orang yang cenderung mengeluh ataupun kecewa, dia cenderung juga sulit untuk memperoleh yang namanya keberuntungan atau hal-hal baik yang tidak disangka-sangka dalam hidupnya. Tetapi ketika kita mampu percaya akan kehendak Tuhan, kita bisa menerima kehidupan kita dengan lebih tenang dan menjalaninya dengan lebih ikhlas. Ya, menerima dengan tenang, dengan ikhlas, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan nyaman. Nah, dalam kehidupan yang tenang, yang ikhlas, yang nyaman, disitulah datangnya keberuntungan, teman-teman. Ya, Anda mungkin menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak tercapai, kemudian Anda marah, Anda emosi, bahkan mungkin Anda cenderung putus asa. Ini akan menjauhkan Anda, akan menjauhkan kita dari keberuntungan, menjauhkan kita dari hal-hal baik. Tetapi ketika kita mampu memahami dan mempercayai bahwa Tuhan mempunyai kehendak atas kehidupan kita, maka kita akan menganggap wajar ketika sesuatu yang kita inginkan belum kita dapatkan. Artinya kenapa? Artinya Tuhan mempunyai kehendak lain. Ya. Nah, ketika kita mampu menerima itu, hati kita tetap dalam kondisi yang tenang. Ya, hidup kita tetap nyaman-nyaman saja. Kita tetap ikhlas menerima dan menjalani apa yang kita peroleh. Sikap itulah, teman-teman, yang menjadi peluang besar untuk kita memperoleh yang namanya keberuntungan atau hal-hal baik yang datang yang bahkan tidak kita sangka-sangka dalam hidup kita. Ya, itu. Kemudian poin berikutnya, teman-teman, poin ke-6, kita harus percaya akan hikmah. Kita harus mempercayai adanya hikmah dalam kehidupan kita. Artinya, setiap hal yang kita jalani dalam kehidupan kita itu mempunyai maksud, mempunyai tujuan, mempunyai arti, atau yang kita sebut sebagai hikmah. Anda saat ini mungkin sakit. Kita harus percaya, teman-teman, bahwa ada hikmah dari sakit itu. Saat ini mungkin Anda sedang kena musibah. Kita harus percaya, teman-teman, bahwa ada hikmah di balik musibah tersebut. Nah, orang-orang yang bisa memahami ini, yang bisa menerima dan menangkap hikmah di balik segala hal yang dialami, itu cenderung orang-orang yang mudah untuk mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan hal-hal baik yang bahkan tidak disangka-sangka. Ya, Anda mungkin harus kehilangan sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup Anda. Tangkap dan percaya, teman-teman, bahwa ada hikmah di balik kejadian tersebut. Ya, hikmah itu adalah hikmah yang baik. Jadi kita harus menangkap atau menanamkan dalam diri kita bahwa ada hikmah baik dari setiap hal yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Pandangan ini, teman-teman, ini akan membuat kita senantiasa berpikir positif, berpikir terbuka, ya. Jadi tidak akan terkungkung pada situasi kesulitan atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan Anda, yang mungkin menjadi musibah atau mungkin menjadi sebuah kesusahan dalam hidup Anda. Ya, poin ke-6, kita harus percaya bahwa ada hikmah dari setiap hal yang kita alami. Ya, kemudian yang ke-7, kita harus percaya bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Ini yang saya bilang tadi, teman-teman, kenapa kita harus percaya akan kemampuan diri kita? Sebab di dalam diri kita itu ada Tuhan. Kita harus percaya itu. Orang-orang yang cenderung percaya bahwa di dalam dirinya itu ada kekuatan Tuhan, ada energi Tuhan, maka dia cenderung orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mudah untuk mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, mudah mendapatkan hal-hal baik yang dia inginkan. Ya, bahkan terkadang hal-hal baik itu datang lebih cepat dari perkiraannya. Ya, itu kenapa? Salah satunya adalah percaya bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Jadi kita harus percaya akan adanya Tuhan di dalam diri kita, teman-teman. Ya, artinya sebenarnya aktivitas kita, ya, yang kita lakukan itu sebenarnya bukan serta-merta karena, maaf kata,
kemampuan kehebatan kita, tidak, tetapi ada backing di dalamnya, ya. Ada backing di belakangnya, yaitu siapa? Tuhan tadi yang kita percayai tadi. Sehingga ketika kita merujuk pada poin 1, percaya akan kemampuan diri kita, itu karena diri kita itu di backingi oleh Tuhan tadi, ya, itu. Nah, kenapa poin 7 ini penting? Sebab poin 7 ini adalah sebuah poin yang bagi saya secara pribadi yang akan menghubungkan kita dengan semesta. Sehingga ketika kita sudah terhubung dengan semesta, maka keberuntungan-keberuntungan yang ada di semesta itu akan berpihak kepada kita. Saat semesta ingin menciptakan sesuatu, ingin memberikan sesuatu hal baik, dan frekuensi atau getaran kita itu selaras dengan semesta, maka kita akan menjadi salah satu orang yang berhak atas hal baik tadi, hal baik dari semesta tadi, ya. Mudah-mudahan bisa menangkap ya teman-teman. Memang ini agak sedikit perlu diulang-ulang sepertinya, ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang tidak kalah penting juga adalah kita harus selalu melihat segala hal yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu dari sisi baik. Kita harus melihat dari sisi baik, singkirkan semua pandangan-pandangan dari sisi negatif Anda. Meskipun kita tahu bahwa sesuatu itu mungkin pada kenyataannya adalah negatif, tetapi singkirkan pandangan-pandangan itu, pikiran-pikiran negatif itu dari kehidupan Anda. Cukup Anda melihat dari sisi positif, yaitu dari sisi atau hal baiknya saja, ya. Suatu contoh, mungkin anak Anda terjatuh pada saat main sepeda. Anda tahu bahwa anak Anda kurang hati-hati, anak Anda terlalu ngebut, ya. Anda tahu anak Anda ini sedikit bandel. Tetapi mari kita coba melihat dari sisi baik, ya. Tidak perlu kita menekankan dalam pikiran kita bahwa anak kita bandel, anak kita terlalu ngebut. Tidak salah, sekali lagi itu tidak salah, ya. Tetapi saya hanya ingin mengajak Anda untuk mari coba kita melihat dari sisi baik. Contohnya misalnya ketika anak kita jatuh, melihat dari sisi baik. Segala sesuatu pasti ada resiko, tapi dari dia jatuh, dia akan punya pengalaman untuk memahami resiko dari setiap hal yang dia lakukan. Itu kita melihat dari sisi baik. Padahal sisi negatifnya ada, tetapi orang-orang yang cenderung memiliki kehidupan yang beruntung, dia lebih memilih berpikir baik. Pun toh sudah terjadi. Ketika kemudian kita melihat dari sisi buruk pun, situasi dan kondisi tidak akan kembali pulih. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu, teman-teman. Dan pada kenyataannya, pikiran-pikiran seperti itu ternyata membuka peluang lebih besar, membuka peluang lebih luas bagi kita dalam kehidupan kita, ya, untuk kita mendapatkan banyak keberuntungan, ya. Itu teman-teman kurang lebihnya rangkuman dari pengalaman kehidupan saya tentang bagaimana menciptakan keberuntungan. Ini Anda gunakan untuk melengkapi, ya. Jadi bukan untuk istilahnya itu menganggap cara-cara untuk memperoleh keberuntungan yang pernah Anda dapatkan sebelumnya, mungkin dari sumber-sumber lain, itu salah. Tidak, saya juga belajar dari banyak sumber, tetapi ini sebagai tambahan bagi kita, ya. Mungkin ini cocok untuk Anda, bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda untuk melengkapi tadi informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang sudah Anda peroleh tentang bagaimana menciptakan keberuntungan dalam kehidupan kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Anda ulang lagi, ya, dari awal. Tonton lagi video ini, Anda pahami. Jika mungkin Anda belum bisa menangkap intisarinya, atau mungkin masih ada yang bingung, ada yang mungkin agak kurang srek, ya, tapi Anda ingin mempelajari tentang materi ini, silakan Anda bisa tuliskan di kolom komentar, ya. Sebisa mungkin nanti saya akan menanggapinya untuk Anda. Itu. Demikian teman-teman, video ini mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya, dan sekali lagi jika Anda tidak berkeberatan, berkenan untuk mendukung channel ini, Anda bisa tekan tanda subscribe, bisa beri tanda like jika Anda suka dengan video ini, dan jika tidak berkeberatan,
Mari kita bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Ya, demikian teman-teman. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.